Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di pagi hari ini dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa ya. Dari Jumat ya, puji Tuhan. Mari pagi ini hujan ini di Bontang ini, makanya agak kabut-kabut di belakangnya. Tapi bikin embun di sini. Pagi ini kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24 ya. Satu perikop judulnya adalah hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sebenarnya ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang hati kita, saudara, ya, tentang hati kita. Jadi masalah mengumpulkan harta, masalah bagaimana kita memandang, ya, dan masalah pengabdian kita itu hanya berbicara tentang masalah hati. Kalau firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Jadi hati kita adalah sumber kehidupan. Hati kita adalah tempat di mana Roh Kudus bertakhta. Hati kita adalah tempat di mana ego juga bertakhta. Nah, di saat kita menyerahkan hidup kepada Yesus, saat itu kita menyerahkan tahta hati itu pada Tuhan, pada Roh Kudus. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, menurut saudara, di mana harta kekayaan kita yang sesungguhnya? Kemarin saya baru pulang dari Tenggarong ya, mengunjungi hamba-hamba Tuhan di sana. Ibu Pendeta Teli Londa dan Bapak Pendeta David Tapiani. Ini ya, jadi mereka adalah, ya saya katakan, pemegang tongkat estafet saya di pelayanan di Tenggarong, di Perjiwa secara khususnya ya, karena saya lalu mulai pelayanan ya di Perjiwa, pernah melayani selama kurang lebih 3,5 tahun di Perjiwa Tenggarong. Nah, saudara, saya bersyukur sekali kepada Tuhan melihat hidup mereka. Kenapa? Mereka melayani di jemaat yang kecil saja ya. Bagi Ibu Pendeta Teli itu di desa-desa itu sudah sepi sekali dan sudah ditinggalkan penduduknya sebenarnya. Jadi hanya ada beberapa warga saja yang masih tinggal di sana. Tapi Ibu Pendeta Teli ini sangat setia melayani pekerjaan Tuhan, sangat setia melayani anak-anak Tuhan di sana. Nah, yang saya sungguh sangat bersuka cita itu adalah apa? Ya, karena saya melihat meskipun mereka masih berkekurangan, tapi hati mereka kaya ya, kayak mereka suka membantu orang ya. Nah, jadi ada segala sesuatu itu ada masanya, saudara. Ya, jadi ada saat-saat di mana mereka perlu untuk dibantu. Tapi ada saat-saat juga di mana mereka bisa membantu orang lain.
Saya pikir itu masalah hati, saudara. Kenapa? Karena saya juga dengar cerita ya, bahwa ada hamba Tuhan, ada pendeta yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, tapi masih suka bersungut-sungut, masih suka mengeluh di Facebook, di media sosial. Kalau melihat orang lain dapat bantuan, dia nggak dapat bantuan gitu. Padahal hamba Tuhan ini kaya, saudara, dalam arti punya tanah, punya rumah, punya mobil begitu. Nah, jadi itu masalah hati loh. Jadi hati kita ini loh harusnya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, ya, Roh Yesus itu tinggal dalam hati saudara, maka saudara akan menjadi orang yang murah hati, sama seperti Yesus. Maka saudara akan menjadi orang yang kuat, yang teguh, yang selalu bersuka cita, yang selalu hidup dalam pengharapan, saudara. Ya, jadi orang kita bisa tahu apakah Yesus ada di dalam hati seseorang. Lihat aja di wajahnya, saudara. Ya, lihat saja di dalam perkataan-perkataannya. Nah, saya percaya orang yang hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang hatinya dipenuhi Yesus akan selalu bersukacita, akan selalu kuat. Bukan berarti seperti saya katakan nggak ada persoalan. Wah, anak Tuhan sama semua orang lain punya persoalan. Ya. Sama seperti yang lain. Kita juga sering tergoda, saya juga sering tergoda, ya. Tergoda, kadang-kadang tergoda, apakah mau memegang kekayaan kuat-kuat, tidak mau berbagi, kadang tergoda, saudara, ya. Kadang tergoda untuk mengumpulkan harta buat diri, tergoda, ya. Jadi Tuhan bukan tidak menginginkan saudara kaya, tidak menginginkan saudara diberkati. Oh, Tuhan sangat menginginkannya, saudara. Dia Bapak yang baik, dia mau hidup saudara diberkati. Tetapi jangan gunakan kekayaan itu hanya sekedar membangun monumen kehidupan. Jangan gunakan kekayaan itu hanya sekedar untuk menaikkan popularitas, ya. Karena kalau kita mau menaikkan popularitas, maka otomatis kekayaan itu hanya akan kita gunakan untuk memenuhi gaya hidup, saudara. Seringkali orang kekayaannya meningkat, gaya hidupnya juga meningkat. Bukan kebutuhannya yang meningkat, ya, bukan kebutuhan kehidupan, tapi kebutuhan gaya hidup yang meningkat. Nah, kalau udah kebutuhan gaya hidup itu nggak akan bisa dipuaskan, saudara, ya, nggak akan bisa dipuaskan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kekayaannya kepada kita, itulah kesempatan kita, saudara, untuk apa? Untuk mengumpulkan harta di surga. Melalui kekayaan di bumi ini, kita mengumpulkan harta di surga. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa dari apa yang kita berikan itu, dari apa yang kita berikan untuk dari kedermawanan kita, dari kemurah hatian kita untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang benar-benar melayani dengan kesungguhan hati, dengan kesederhanaan hidup. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan perut sendiri atau untuk kepentingan popularitas, saudara. Saudara harus dukung hamba-hamba Tuhan seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukannya, itu firman Tuhan katakan, itulah yang akan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ternyata buah-buah kebenaran itu justru diukur dari pemberian kita. Bukan diukur dari lamanya kita di gereja. Bukan diukur dari hafalan ayat firman Tuhan. Bukan diukur dari berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu. Tapi dari apa yang kita kerjakan dengan harta kekayaan kita. Ya. Seringkali hati ini, saudara, membuat kita salah memandang orang lain. Nah, kalau hatinya berpusat kepada kekayaannya, kepada egonya untuk meningkatkan popularitasnya, ini seringkali mata ini jadi juga bisa memandang rendah orang lain gitu, saudara, ya, memandang sinis ketika kita merasa orang nggak setara dengan kita. Itu kan masalah hati, saudara. Jadi firman Tuhan katakan kita itu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Nah, Mamon itu berbicara tentang dewa kekayaan, tentang hasrat untuk menjadi kaya, ya, bukan tak hasrat, ya, tapi hasrat untuk menjadi kaya. Jadi
Bapak Ibu Saudara, ingat ya, saya katakan umur kita sangat terbatas. Nah, tapi kita punya umur yang tidak terbatas di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan. Jadi gunakan umur yang terbatas ini, ya. Dan kita mencari harta di dunia juga terbatas, saudara. Boleh memikirkan masa depan anak-anak, mendepositokan uang untuk kebutuhan mereka nanti, mempersiapkan pekerjaan, usaha untuk masa depan anak-anak, boleh, saudara. Tuhan, dan jaminan Tuhan itu, anak cucu orang benar tidak akan berkekurangan, tidak akan meminta-minta. Tapi dia juga berbicara bagaimana kita mengajar mereka. Kita bisa memperlihatkan hati kita yang luas, hati kita yang lapang kepada mereka. Dan mereka akan melihat keteladanan hidup orang tua mereka. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang murah hati, maka Tuhan akan terus memberikan kemurahannya di dalam hidup kita. Jika saudara berani untuk menyatakan kemurahan hati saudara, oleh karena Yesus, bukan oleh karena mengejar popularitas, bukan oleh karena mengharapkan pujian, mengharapkan rasa terima kasih, tapi semata-mata mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Semata-mata mengerjakannya karena saudara sudah mendapatkan kemurahan dari Yesus yang begitu luar biasa besar. Jika kita mendapatkan kemurahan, kita akan menyalurkan, menjadikan diri kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka saudara, berbahagialah orang yang bukan sekedar kaya di hadapan manusia. Ya, saya rasa saya nggak kaya di hadapan manusia. Dalam arti kalau orang melihatkan kekayaan, ukuran kekayaan kan punya mobil, punya rumah mewah dan lain-lain, punya simpanan, punya deposito dan lain-lain. Ya, saya nggak punya itu. Tapi saya percaya, saya kaya di hadapan Tuhan di dalam kemurahan. Saya kaya di dalam kasih-Nya. Saya kaya, kenapa? Nyaris nggak pernah ke dokter begitu ya. Nah, coba kalau punya kaya tapi tiap hari ke dokter, tiap hari urusan sama dokter, urusan sama rumah sakit, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk perawatan tubuh kita. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan memeliharakan saya dengan kesehatan, dengan kebaikan, dengan kemurahan. Saudara ya. Jadi bersyukur selalu di dalam Tuhan, meskipun hujan hari ini bersyukur ya. Kemurahan Tuhan atas kita, mungkin saudara hanya di rumah saja. Mari bersyukur kepada Tuhan, kerjakan aktivitas saudara dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Percaya di tengah-tengah kesulitan, tengah masa pandemi corona, jangan berpikir jalan saudara buntu. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan, saudara. Jalan buntu mungkin depan kita, di atas nggak pernah buntu, saudara ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan siapa perilaku kehidupan kita sebagai anak-anak Yesus, saudara, percayalah Yesus akan membuka jalan untuk saudara. Iblis boleh menutup satu pintu, tapi Tuhan akan membuka 10 pintu yang lain bagi saudara. Sukacita dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu esok hari di dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.